Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu di channel Guruku. Nah, sekarang yang ketiga, jika kamu memotong titik-titik dalam meter ya dari pita yang panjangnya lingkaran meter akan menghasilkan persis 3 potong. Jadi sebuah pita yang panjangnya 24 meter, nah ini ya 24 meter, dipotong menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki panjang 8 meter. Berapa potong pita yang dihasilkan? Jadi ada pita yang panjangnya 24 meter. Kemudian setiap 8 meter ini dipotong. Setiap 8 meter dipotong. Jadi hasil potongannya ada 3 kan? 1, 2, 3. Atau bisa langsung seperti ini. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Ayo tuliskan ilustrasi ini menjadi kalimat pembagian menggunakan simbol kotak dan lingkaran. Jadi kotak ini boleh bilangan apa saja. Misalnya ya, yang hasil baginya itu adalah 3, berarti kotak ini harusnya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, kita tuliskan saja di sini. Ya, kita kembali ke pitanya 9 meter. Kemudian dipotong setiap 3 meter, 3 meter, 3 meter. Maka hasil potongannya ada 3. Atau langsung 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ayo temukan bilangan yang tepat untuk kotak. Ini bilangan apa saja dan lingkaran ini bilangan apa saja juga. Adakah aturan yang bisa kalian amati tentang hubungan antara kalimat matematika? Nah, hasil baginya sekarang yang sama ya. Hasil baginya ini sama, 3 semua. Nah, aku menemukannya di kolom angka 3 di tabel perkalian. Jadi angka 3 di sini sama atau hasil baginya sama. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Urutkan kartu 12 dibagi 4 sama dengan 3 dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Perhatikan hasil baginya sama ya, 3. Kemudian bandingkan. Ayo kita bandingkan. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti kan dari 6 ke 12 itu dikali 2. Nah, maka di sini 2 ke 4-nya berarti dikalikan 2. Jadi kalau ini dikalikan 2 dan yang 2 ini dikalikan 2, maka hasilnya nanti akan sama. Perhatikan lagi yang ini. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Hasil baginya sama 3. Jadi dari 12 ke 6 ini kan dibagi 2. Kemudian dari 4 ke 2 itu berarti dibagi 2. Hasilnya sama ya, 3. Jadi kalau di sini dikalikan 2, maka ini juga harus dikalikan 2. Kalau di 12 ini dibagi dengan 2, maka 4 ini harus dibagi dengan 2. Jadi hasilnya pasti sama. Oke, di sini ada penjelasan. Jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dikalikan dengan 2, hasil baginya masih tetap sama. Jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dibagi dengan 2,
hasil baginya tetap sama. Ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Nah, di sini hasil baginya sama ya, 3. Berarti 9 ke 27 dikali 3, maka 3 ke 9 dikali 3. 9 ke 3 berarti kan dibagi 3 ya. Maka 3 ke 1 itu dibagi 3, hasilnya sama ya, 3. 6 ke 24 berarti dikali 4. Maka 2 ke 8 itu juga dikali 4. 12 menjadi 3 itu berarti dibagi 4. 4 menjadi 1 itu berarti dibagi 4. Maka hasil baginya sama, 3 ya. Dalam pembagian, jawabannya atau hasil baginya akan sama jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dikalikan 2 atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ayo kita gunakan aturan pembagian ini untuk menemukan bilangan yang tepat untuk kotak. Nah, di sini 32 dibagi 8 sama dengan 8 dibagi berapa gitu kan. Nah, kalau 32 dibagi 8 itu kan sama dengan 4. Ini, maka di sebelah kanan sama dengan juga harus 4. Perhatikan di sini. Bilangan yang dibaginya 32. Nah, di sini kan yang ini 8 bilangan yang dibaginya. Berarti dari 32 ke 8 itu berarti dibagi 4. Nah, otomatis untuk mengetahui jawaban ini, maka 8 ini dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, berarti ini sebelah kiri dan sebelah kanan hasil baginya sama. 32 dibagi 8, 4. 8 dibagi 2 juga 4. Sekarang yang nomor 2. 12 dibagi 2 sama dengan titik-titik dibagi 8. Nah, di sini lihat kita mau mencari yang ini, berarti kita harus tahu dulu dari pembaginya ya. Pembaginya di sini adalah 2. Kemudian yang di sebelah sini pembaginya 8. Dari 2 ke 8 itu berarti kan dikali 4. Jadi agar untuk mengisi kotak ini ya, taunya dari sini. 2 ke 8 itu kan dikalikan 4. Berarti 14 ini juga dikalikan 4. Sama dengan 56. Nah, kalau kita bagi, ini sama. Ya, bagian yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan sama dengan, itu hasilnya sama. 14 dibagi 2 itu adalah 7. Maka 56 dibagi 8 juga 7. Ayo gunakan aturan pembagian. Yurike memiliki 12 kelereng, Santi memiliki 3 kelereng. Di sini berapa kali lebih banyak kelereng yang dimiliki Yurike jika dibandingkan dengan kelereng Santi? Ya, jadi kita harus sama mengelompokkannya menjadi 3 kelereng seperti halnya kelereng Santi ya. Ini dibagi 3 kelereng. Nah, 3 kelereng kita kelompokkan. Iya, ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Ya, jadi kelereng Yurike itu 4 kali lebih banyak dari kelereng Santi. Atau langsung saja seperti ini, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Uang Tagor Rp1.200, sedangkan uang Danang Rp300. Berapa kali lebih banyak uang yang dimiliki Tagor dibandingkan uang yang dimiliki Danang? Nomor 1, menggunakan gambar di bawah ini. Tentukan berapa kali lipat uang Tagor dibandingkan Danang. Nah, berarti dikelompokkan menjadi 3 ya. Sama dengan Danang ini. 3, ada 4 ya. Nah, berarti di sini ayo isi angka yang tepat.
di kotak. Berarti uang Tagor 4 kali lebih banyak dari uang Dana. Di sini 4. Atau langsung seperti ini. 1.200 dibagi 300 sama dengan 4. Nah, di sini ada keterangan membagi 1.200 dengan 10 akan menghilangkan satu angka 0. Jika kamu membaginya dengan 10 lagi, maka akan hilang 1 0 lagi. Ini berarti membagi dengan 100 akan menghilangkan 2 0. Nah, di sini 1.200 dibagi 300 ya. Oke, di sini 1.200 kita bagi dengan 100. Ya. Jadi ini kan hilang 0-nya 2, ini juga hilang 0-nya 2. Menjadi 12. Yang 300 ini kita bagi, di sini dibagi dengan 100 ya, maka 0-nya ini dicoret 2 atau dihilangkan 2, ini juga dihilangkan 2. Jadi tinggal 3, maka 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Nah, kita lihat di sini. 1.200 dibagi 300. Kita langsung dicoret 0-nya 2, ini coret 0-nya 2. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, sekarang nomor 7, berapa kali lebih banyak Rp24.000 dibandingkan dengan Rp4.000? Atau boleh kita langsung saja di sini 24.000 dibagi 4.000 sama dengan 6.